Altavia dari Program Studi Teknologi Pendidikan Angkatan 2019. Dan di sini saya sebagai runner-up 2 Putri Bumi Siliwangi tahun 2021. Dan tentunya di sini kami berdua akan membantu acara pada sesi pematerian ya Teh Najma. Betul sekali. Namun sebelum kita masuk ke sesi pematerian, izinkan saya membacakan pantun, boleh? Boleh, tapi nanti bantu bilang cakep ya. Siap, siap Teh Najma? Boleh. Pergi liburan bersukaria. Cakep. Liburannya ke Jalan Braga. Cakep. Selamat datang Agresi Natria di Mokaku hari ketiga. Oh, tepuk tangannya. Dan mungkin kita langsung saja kepada pematerian yang pertama, di mana pematerian ini akan dibawakan oleh Bapak Profesor Uman Suherman ASMPD dengan tema pendidikan tinggi di Indonesia dan peluang kolaborasi global. Dan tentunya pematerian kali ini akan dipandu oleh moderator yang tentunya tidak kalah luar biasa, yaitu Bapak Cep Ubad Abdullah MPD. Namun sebelum kita masuk ke pematerian, izinkan kami berdua membacakan CV dari moderator yang pematerian pertama ini, di mana dengan nama lengkap Bapak Cep Ubad Abdullah MPD. Dan juga riwayat pendidikannya S1 Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Pendidikan Indonesia, S2 Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Pendidikan Indonesia, awardee WCP UP Staff Exchange 2022 di University of Sydney, Australia. Dan saat ini juga beliau bekerja sebagai dosen Prodi Pendidikan Pariwisata di Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial UPI. Dan saat ini juga beliau bekerja sebagai kasih implementasi program internasional Directorate of International Affairs di AI UPI. Mungkin agar kita mengefektifkan waktu, boleh langsung saja saya serahkan kepada Bapak Cep Ubad Abdullah MPD. Kami silakan. Cek, mohon izin untuk buka masker. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk ukuran sekian ribu, pagi-pagi kayaknya kurang semangat ya. Tadi saya dikasih tahu jargonnya, tolong dijawab jargonnya dengan lebih semangat dari tadi menjawab salam. Mokaku 2022. Tahu ya, semangat. Kalau dikasih yang ini lebih semangat kayaknya. Wong kongene kok di sudah kuduga ya. Baik. Alhamdulillah wa syukur alhamdulillah. Wassalatu wassalamu wa ta'ala. Pada pagi hari ini kita semua diberi kesehatan begitu ya. Ini mahasiswa baru yang kemarin daring, hari ini diberi kesempatan untuk luring menghadiri Mokaku 2022 untuk sama-sama menyimak materi terkait pendidikan tinggi di Indonesia di dunia global. Dengan pemateri yang tadi sudah disampaikan Profesor Uman Suherman, tapi izinkan saya untuk membacakan dulu CV beliau yang tidak mungkin saya bacakan lengkap karena ini luar biasa, prestasinya sangat banyak. Bernama lengkap Profesor Dr. Andes Uman Suherman ASMPD. Beliau lahir di Garut pada tanggal 23 Juni 1962 dan menempuh pendidikan doktor pada Prodi Bimbingan dan Konseling UPI di tahun 2005 serta menempuh postdoktoral di University of Tsukuba, Jepang pada tahun 2008. Pengalaman kerja beliau juga sangat banyak, tapi diantaranya adalah sebagai Kepala LL Dikti 4 Jabar Banten pada tahun 2018 sampai 2021, dan sejak tahun 2022 beliau menjadi pembina YPMA Bandung serta pengawas Yayasan UICM Bandung. Karya tulis yang dibuat pun banyak sekali, tapi salah satu diantaranya adalah Dimension of Peace Culture Based on Al-Quran Value,
makalah pengalaman penelitian pun sangat banyak, di antaranya pada tahun 2018 sampai 2019 beliau menjadi ketua penelitian dengan judul Model of Developing Peace Culture Based on Al-Quran Values in Indonesian and Malaysian School. Untuk itu, mari kita sama-sama beri sambutan yang paling hangat dan meriah untuk pemateri kita pada hari ini, Bapak Profesor Dr. Andes Uman Suherman, ASMPD. Boleh tepuk tangan teman-teman? Ini Prof. Uman ini sama-sama dengan saya Asgar ya, asli Garut. Ada orang Garut? Wah, orang Garut. Langsung teriakannya beda. Silahkan Prof, tadi saya dibisiki oleh panitia katanya waktunya 35 menit untuk pemaparan, tanya jawab, dan door prize. Nanti di akhir ada door prize katanya. Iya, Mangga disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, mahasiswa baru yang saya banggakan, 30 menit merupakan sebuah siksaan bagi seorang Uman Suherman. Biasanya saya bicara 2,5 jam. Gitu. Tapi mungkin supaya honornya tidak terlalu gede, 30 menit saya. Nah, panitia nih gimana panitia? Saya izin di depan saja ya. Mangga Prof. Oke. Saya diminta memberikan materi tentang pendidikan tinggi di Indonesia dan peluang kolaborasi global. Tetapi hari ini saya hanya akan menyampaikan informasi dan pada ujung-ujungnya saya ingin membawa Anda menjadi orang yang sukses. Halo, tes? Ya. Ada sebuah pertanyaan yang ingin saya ajukan sebelum saya menyampaikan kepada Anda. Dan panitia sudah membisikkan pada saya bahwa Anda akan mendapat door prize bagi yang menjawab tepat. Karena seorang dosen biasanya ngasih materi kemudian ujian. Saya ujian dulu sebelum ngasih materi sebagaimana kehidupan. Sebutkan perguruan tinggi terbaik di Indonesia menurut Anda. Sekali lagi, sebutkan perguruan tinggi terbaik di Indonesia. Setuju? Bagi saya, boleh perguruan tinggi yang lain berkelas internasional, boleh perguruan tinggi yang lain dikatakan terbaik. Bagi Uman Suherman, perguruan tinggi terbaik di Indonesia, Universitas Pendidikan Indonesia. Oleh karena itu tentu bangsa muda dan yang diraih oleh mahasiswa baru adalah kebahagiaan pada saat memasuki perguruan tinggi. Saya ingin tanyakan pada Anda, bahagiakah Anda masuk UPI? Alhamdulillah. Janji saya tadi, yang menjawab semuanya benar. Ya, oleh karena itu hadiah yang utama akan saya berikan. Hadiahnya adalah mudah-mudahan Anda semua menjadi orang yang sukses, menjadi investasi yang terbaik, bukan hanya dalam karir Anda, tetapi dalam kehidupan kedua orang tua Anda. Amin. Bibarakati Al-Fatihah.
Recording in daftar ke progress. UPI yang diterima hanya 8.500. Anda bersaing dari 100 orang itu yang diterima di UPI hanya 8 orang. Artinya, apakah Anda luar biasa? Apakah Anda yang terbaik? Apakah sekarang memasuki perguruan tinggi terbaik? Pertanyaannya, bagaimana Anda menjalankan kuliah dengan baik? Siap? Mohon maaf, saya tidak bisa melihat semuanya, tapi saya ingin Anda tidak menggunakan ilmu pade. Uman Soeherman adalah orang yang sombong. Uman Soeherman adalah orang yang ingin kelihatan oleh orang lain. Sehingga saya bertanya kepada Anda, ingin jadi orang yang kelihatan pintar walaupun masih bodoh, atau ingin kelihatan sebagai orang bodoh padahal pintar? Ayo pilih. Mau kelihatan pintar walaupun bodoh, atau nggak apa-apa kelihatan bodoh padahal pintar? Gimana? Nggak apa-apa kelihatan bodoh, Pak. Nggak apa-apa kelihatan bodoh padahal pintar. Itu ada yang nyeletuk, Neng. Apa barusan? Kelihatan pintar padahal pintar. Tapi itu kan bukan pilihan. Pilihannya tuh hanya 2. Kelihatan pintar walaupun bodoh, atau kelihatan bodoh. Buat pilihan baru, itu namanya tidak memerdekakan saya. Daripada kelihatan bodoh padahal pintar, pilih kelihatan pintar walaupun bodoh. Kenapa? Kalau bodohnya yang kelihatan, orang tidak percaya kalau Anda adalah mahasiswa UPI. Tapi pada saat Anda menyisihkan sekian puluh ribu orang, padahal Anda ngisi jawaban dengan milang kancing, A, B, C, D, tetapi Anda keterima, maka orang akan mengatakan pinter. Apalagi kalau Anda punya keinginan jadi dosen. Mau nggak Anda punya dosen kelihatan bodoh padahal pinter? Enggak. Seorang dosen pinter tapi kelihatan bodoh tidak akan dihargai oleh mahasiswanya. Kata mahasiswa yang lain, kamu biasanya nanya, kenapa nggak nanya? Jangan, kasihan. Biasanya kamu sangat responsif untuk bertanya yang kadang-kadang lebih pedas. Kasihan, nggak akan kejawab. Siapa namanya? Haris. Kenapa Haris diterima di UPI? Pinter. Kenapa dia yang jadi ketua BEM? Pinter. Kenapa dia yang jadi putri kampus? Pinter. Boleh saya tanya, saya kelihatan pinter apa kelihatan bodoh? Sekali lagi, dengan jujur. Tapi hati-hati yang menjawab bodoh. Kalau kelihatan pinter, orang mengakui. Kalau sudah mengakui, menghargai. Kalau sudah menghargai, memberikan kepercayaan. Hati-hati ini kakak-kakak BEM. Satu saat Anda datang ke orang tua, membawa teman dekat. Orang tua Anda akan bertanya, Neng, siapa itu? Sama seperti orang tua saya dulu bertanya pada saya pada saat saya membawa teman. Saya orang Garut. Garutnya juga dari kampung, dilahirkan di kaki Gunung Papandayan, yang sekarang terkenal dengan Kawah Papandayan. Pada saat saya membawa teman ke hadapan orang tua bertanya, Jang, siapa itu? Ternyata teman yang saya bawa tidak sesuai dengan kriteria orang tua. Apa komennya? Enggak ada yang lain. Menyakitkan enggak? Menyakitkan.
Bukan berarti Anda kalau ketemu dengan calon mertua tiba-tiba menunjukkan IPK. Bukan. Bukan berarti menunjukkan lulus mokaku. Tetapi boleh satu saat orang melihat pinter, tetapi Anda sadar masih bodoh, belajar literasi ditingkatkan, pada akhirnya nanti bukan hanya kelihatan pinter, pinternya kelihatan. Hati-hati, Anda punya pakai alma mater. Hati-hati, Anda adalah mahasiswa UPI, tidak hanya siswa berubah nama jadi mahasiswa, tetapi memiliki sebuah cara pikir dan cara pandang yang terbaik. Naik motor, hati-hati, terutama perempuan. Sen ke kanan, belok ke kiri. Hati-hati. Apalagi pakai alma mater. Orang akan ngomong, astagfirullahaladzim, eta mahasiswa UPI. Padahal alma mater itu waktu itu dipinjamkan ke yang lain. Iya. Contoh mahasiswa. Mahasiswa itu, kalau mahasiswi mau belok kiri sennya ke kanan, mahasiswa mah biasanya teu make sen. Belok. Belok ke kanan kumaha saya, belok ke kiri kumaha saya. Kadang-kadang yang pakai motor itu hanya bisa ngegas, tidak bisa ngerem. Iya. Tunjukkan kalau kita mahasiswa. Kenapa Uman Soherman mengatakan UPI yang terbaik? Saya tidak mungkin berdiri sekarang di sini berhadapan dengan Anda dengan jumlah yang sangat banyak kalau saya dulu tidak kuliah di IKIP Bandung yang sekarang Universitas Pendidikan Indonesia. Apakah banyak perguruan tinggi yang ada di Jawa Barat? Negerinya ada 12. Jawa Barat itu jumlah kedua terbanyak negeri setelah Jawa Timur. Swastanya terbanyak di Indonesia. Di Biro Pusat Statistik tertera di 2.990 di Indonesia, tapi di Jawa Barat 380, dan yang tercatat di LL Dikti yang saya tahu 478 perguruan tinggi swasta. Sekarang saya mau tanya, PTN, PTS. PTN diselenggarakan oleh pemerintah, PTS diselenggarakan oleh masyarakat. Anda sekarang di PTN, teman yang lain di PTS, pertanyaannya, PTN dengan PTS sama tidak? Sama enggak? Sama. Yang beda, yang satu diselenggarakan oleh pemerintah, yang satu diselenggarakan oleh swasta. Oleh karena itu, sebagai mahasiswa negeri dengan identitas PTNBH, tidak boleh Anda menyepelekan swasta, tapi tunjukkan kalau Anda adalah yang terbaik di negeri ini. Setuju? Oke. Kemudian kita lihat, boleh lanjut, nggak usah di next waktunya 30 menit. Iya. Apa yang beda? Di pendidikan itu ada universitas, ada institut, ada sekolah tinggi, ada politeknik, dan ada akademi. UPI, universitas. Apa bedanya? Dari bentuk-bentuk pendidikan tinggi yang ada di Indonesia itu, universitas itu sifatnya lebih umum. Pada saat didirikan minimal 5 buah program studi. Sekarang di UPI sudah puluhan program studinya. Ya. Institut minimal 3 waktu berdiri. Tapi lihat ITB berapa puluh program studinya. Sekolah tinggi minimal 2. Boleh lebih 2? Boleh. Politeknik minimal 2. Boleh lebih dari 2? Boleh. Tetapi kalau akademi, pasti jumlah program studinya hanya 1. Pertanyaan saya sekarang, apakah kuliah di universitas dengan kuliah di akademi sama enggak? Ayo jawab. Apakah kuliah di universitas, kuliah di institut, sekolah tinggi, politeknik, akademi, sama tidak? Sama.
Semuanya pendidikan tinggi. Yang beda apa? Yang beda program. Ada program akademik, ada program vokasi, ada program profesi, dan ada program spesialis. Nah, di universitas ini bisa akademik, bisa vokasi, bisa profesi, bisa spesialis. Semuanya bisa ada di sebuah universitas. Di institut juga sama. Sekolah tinggi, kalau sudah sekolah tinggi hanya akademik. Tetapi kalau sudah di politeknik itu vokasi. Dan yang sekarang ganti mic aja 10 menit gitu. Iya. Kalau vokasi programnya tidak ada S1. Yang ada disebut D4. D4 setara dengan setara dengan S1. Sehingga di Politeknik itu diploma 2, diploma 3 dan diploma 4. Gimana akademi? Akademi pasti itu sifatnya vokasi. Sehingga di akademi itu tidak ada S1. Yang ada paling tinggi diploma 3. Oke. Itu lengkap, Anda boleh cari sendiri dengan dunia digital yang berkembang. Jadi tidak usah tidak usah berharap saya lebih detail memberikan informasi. Kemudian yang kedua apa yang beda? Pimpinannya sebutannya berbeda. Kalau universitas dan institut, pimpinannya rektor. Jadi kalau UPI, Pak Rektor. Sekolah tinggi, ketua. Politeknik dan akademi, direktur. Jadi jangan salah nyebut. Kalau pimpinan universitas, Pak Rektor, Bu Rektor. Institut, Bu Rektor, Pak Rektor. Yang disebut Bu Rektor itu bukan istrinya Pak Rektor. Ini benar-benar rektor seorang ibu gitu kan. Kan kalau di Indonesia enak yang namanya jadi perempuan. Kalau suaminya camat, istrinya ibu camat. Kalau suaminya bupati, istrinya ibu bupati. Kalau suaminya rektor, istrinya ibu rektor. Tapi itu ikut suami. Walaupun ibu rektor, tetap tugasnya ikut suami. Beda dengan rektor yang betul-betul ibu-ibu. Iya. Oke. Apalagi yang sekarang perlu disampaikan? Yang daftar ke kita 109.148 orang. Enggak sedikit yang masuk UPI itu. Karena UPI bukan lagi universitas kelas lokal, bukan hanya nasional, tapi kita sudah merambah pada satu sebutan World Class University, kelas dunia. Titik ya, jangan ditambah kelas dunia dan akhirat. Kelas dunia. Karena itu, terutama sekarang di S1, di UPI tidak lagi mahasiswanya dari Kuningan, tidak lagi mahasiswanya dari Lombok, tetapi banyak mahasiswa luar negeri yang kalau Anda mau ketemu dalam upaya memperluas jaringan Anda, silahkan pergi ke asrama UPI. Di situ mereka berkumpul sebagai mahasiswa asing. Mahasiswa asing itu bukan mahasiswa yang tidak dikenal. Ya, dan nanti Anda jangan sampai jadi mahasiswa asing. Mahasiswa asing, mahasiswa yang tidak dikenal oleh dosennya. Harus jadi mahasiswa yang dikenal bukan hanya dosennya, tapi juga oleh tendik, staf administrasi yang ada di program studi, fakultas, bahkan universitas. Makanya nanti, kalau sekarang Anda duduk, diatur apa tergantung Anda masing-masing? Tergantung ya? Oke.
biasakan kalau Anda datang ke kelas, nanti kita bicara di kelas, harus duduk paling depan seperti begini. Orang yang depan itu adalah orang yang punya masa depan. Orang yang duduk di depan itu adalah orang yang percaya diri. Tetapi mereka adalah orang-orang yang sombong. Yang di belakang itu adalah orang-orang yang rendah hati, kesombong, tapi tidak punya kepercayaan diri. Yang bagus yang di mana? Di tengah. Teu boga pendirian. Jadi kalau kuliah bagusnya di depan, di tengah, atau di belakang. Dimanapun sama, tetapi ada sebuah pembeda. Saya paling suka dengan yang duduk di depan kalau saya ngasih kuliah, karena doanya biasanya beda. Yang di depan itu doanya itu, Allahumma tawakkaltu 'alallah, Robbi jidni ilma warjukni fahma. Yang di belakang doanya, Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Jadi nanti datang paling pagi biar Anda dikenal oleh dosen, duduk paling depan biar Anda dikenal oleh dosen. Anda seorang yang cerdas dengan IQ yang sangat jenius, tetapi kalau datang terlambat, tugas tidak diselesaikan, ujian jeblok, maka dosen biasanya kurang mengenal mahasiswa seperti itu. Saya sebagai dosen tidak pernah memarahi mahasiswa yang kesiangan. Karena bagaimanapun dia punya motivasi. Saya tidak pernah memarahi, tetapi asal kuat saja saya sepet sampai akhir zaman. Saya punya asisten, Pak Cecep, sekarang sudah mau guru besar. Dia S3-nya di luar negeri. Dulu waktu kuliahnya suka kesiangan. Mahasiswa yang sering kesiangan, ada kemungkinan duduknya di depan apa di belakang? Di belakang. Saya punya kebiasaan karena ada mahasiswa yang suka jualan donat, jadi di kelas itu saya bagi donat dari depan. Begitu sampai ke dia, stop. Tidak ada pembagian donat lagi. Terus dia mureleng. What the meaning is mureleng? Agak kecewa tidak dibagi donatnya. Saya bilang, uangnya hanya sampai di situ. Saya pikir minggu depan dia akan datang lebih pagi. Ternyata telat juga. Tetapi dia adalah orang yang sangat cerdas. Dia tidak duduk di belakang, tapi kursi dari belakang dibawa ke depan. Dibawa ke depan. Mungkin dia berpikir, ayo Pak Uman, kita mana yang paling pintar? Saya atau Bapak? Mungkin dalam hatinya, walaupun sedikit seudon. Seorang dosen harus pintar. Bukan tidak boleh kalah oleh mahasiswa, tapi harus melebihi mahasiswa. Maka saya donat bagikan bukan lagi dari depan, dari belakang. Begitu sampai ke depan, stop. Saya bilang sampai di situ. Uangnya sudah tidak ada lagi, kecuali kalau yuk mau bayar sendiri. Merong gitu, lamun ucing bau ramadan hayang ngarontok gitu kan. Mudah-mudahan dengan begitu dia tidak kesiangan. Tetapi minggu ketiga dia masih datang terlambat. Kira-kira duduknya di mana? Di tengah. Di tukang, di depan. Mungkin dia berpikir, Uman Suherman mau membagikan donat dari manapun saya kebagian. Sebab ada di tengah. Itu untungnya di tengah. Tetapi saat itu Uman Suherman bersabda, hari ini tidak ada pembagian donat. Terus saya panggil, tolong bantuin saya bereskan laptop. Dia datang ke depan dengan muka yang tidak suka dengan saya. Padahal saya kan membuat orang kangen kan. Saya katakan begini, kamu itu yang paling pintar di kelas ini. Bahkan kamu itu yang paling cantik di kelas ini. Wih, begitu disebut pintar masih bengong. Begitu disebut kamu yang paling cantik di kelas ini langsung bergoyang. Tetapi tolong katakan, tolong pikirkan. Jangan-jangan kepintaran dan kecantikan kamu rontok seketika gara-gara kamu datang selalu terlambat. Kalau tujuan kamu ingin donat, datang lebih pagi, melebihi kepagian saya, 1 Tupperware saya kasih pada kamu.
Karena dia orang cerdas, bukan iya, tapi dia menjulurkan tangan. Deal, Pak. Ya saya gimana lagi? Ya saya salami juga. Oke, deal. Walaupun dalam hati, anjis, Tupperware. Ya iya kan beda, nggak bagi satu dengan satu Tupperware. Begitu cerita minggu depan, tempat kuliah kami di PIP itu di sebelah sana. Jadi kalau parkir sudah kelihatan. Ya, orang PIP tahu kan? Dia dari jauh sudah mengatakan, "Assalamualaikum, Pak. Pak, saya." Saya bilang, "Anjis datang." Iya. Datang. Setelah itu apa yang saya lakukan? Oke, selamat bahwa kamu mampu menunjukkan keyakinan saya. Di kelas saya bagikan, di kelas saya ucapkan selamat di hadapan mahasiswa yang lain, maka mahasiswa yang lain bukan bertepuk tangan, tapi dia memberikan sebuah komentar. Saya bilang nggak apa-apa, itu sebuah prestasi. Satu Tupperware saya kasih ke dia. Tetapi tidak cukup saya ngasih satu Tupperware, tapi dalam sebuah ungkapan. Saya kasih kamu satu Tupperware sebagai bentuk penghargaan atas prestasi kamu, tetapi apakah kamu bangga makan donat satu Tupperware, sementara teman yang lain melihat kamu? Akhirnya dia hanya kebagian satu, yang satu Tupperware dibagikan ke yang lain. Jadi saya ingin Anda adalah orang yang punya takdir yang terbaik. Jangan-jangan Anda bukan orang yang paling pintar, tapi Anda ditakdirkan untuk masuk universitas ini. Hanya 37% masyarakat Indonesia yang mestinya kuliah bisa mencicipi pendidikan tinggi. Jadi kalau kata Deddy Miswar, nikmat apa lagi yang engkau tidak syukuri? Iya kan? Anda menyisihkan dari 100 orang itu hanya 8 orang yang diterima. Oleh karena itu tentu saya ingin mengatakan ada sebuah kalimat yang selalu dikatakan oleh seorang oleh seorang jutawan bahkan miliarder, untuk apa kuliah kalau tidak sukses? Pertanyaannya, apakah yakin Pak yang kuliah sukses? Apakah yakin kalau kuliah itu yang tidak kuliah sukses? Ada yang tidak kuliah sukses. Tetapi kalau yang kuliah, masa harus sukses sama seperti yang tidak kuliah? Karena itu, bedakan cara pikir kita, bedakan cara pandang kita dalam setiap menghadapi permasalahan. Anda jangan merasa kecil hati walaupun Anda dari kampung. Anda jangan merasa sombong walaupun Anda dari kota. Karena kalau sudah kuliah, mau dari kampung, mau dari kota, mau pintar atau tidak, sama-sama kita sebagai mahasiswa baru. Mau tepuk tangan enggak? Nah, kalau begitu 2 menit saya manfaatkan. Oke, ini. Yang pertama mulai sekarang. Kuatkan niat. Niatnya mendapat ilmu. Bukan mencari kalau niat sudah dekat, tentukan ya tahun. Jangan sampai di donatur tetap sudah lulus, ini 5. Anda mengatakan, Pak, saya dapat KIP, apalagi KIP tidak boleh lebih dari 4 tahun. Syukur kalau tidak tahun setengah, karena Anda akan memberikan kesempatan bagi orang lain untuk kuliah. Kenapa saya mengatakan begitu? Maaf, saya sejak SD, SMP, SLA, S1, S2, S3 dibiayai oleh pemerintah dengan beasiswa. Jadi saya hidup dari sekolah. Begitu majikan saya berjajar itu di belakang, gaji saya 2,5 juta per bulan, jadi dosen UPI, masuk postdoc, masuk pertukaran dosen, maka pendapatan saya di atas 75 juta per bulan. Saya tidak ingin mengatakan jumlah uangnya sebetulnya, tetapi kalau kita punya niat, kalau kita punya target, sadari potensi kita. Mana kelebihan kita, mana kelemahan kita. Kalau itu sudah kita pahami, tentukan pilihan strategi yang terbaik. Yang penting, kalau ingin nilai, jangan mendapatkan subsidi silang.
Hilangkan kebiasaan waktu di SMA atau di SMK. Setiap ada ujian, apalagi multiple choice, selalu bertanya ke sebelah kanan. Nomor 1 naon? Nomor 2 apa? 3 apa? Begitu ditanya nomor 4, saya juga belum. Baru kita lihat ke sebelah kiri. 5, 6. Setelah itu ke depan. Kalau ke depan bukan hanya nyontek, tetapi kaki dimainkan. Iya. Kata yang dari depan tuh, ngapain? Eta bejaan. Ke belakang, bukan hanya bertanya, tapi lembaran kerja orang diambil. Begitu Anda diumumkan, Uman Suherman sebagai lulusan terbaik, dengan yudisium cum laude, IPK 4.0, maka orang tidak memberikan apresiasi. Yang ada mereka sama seperti tadi. Yang lain nanya, kenapa kamu mengatakan W padahal dia IPK-nya 4 yudisium cum laude? Maka orang akan mengatakan, boleh dia IPK 4 tapi hasil subsidi silang. Karena itu, jangan sampai ujian percaya kepada kebodohan orang lain. Evaluasi diri yang lebih tepat, pada saat Anda mendapat nilai C, tingkatkan untuk mendapat nilai B. Pada saat Anda mendapat nilai B, tingkatkan untuk menjadi A. Sehingga bukan hanya Anda bangga pada hari ini masuk di UPI, bukan hanya bahagia nanti bertemu dengan dosen-dosen yang terbaik, tapi saya harapkan pada saat Anda di wisuda, dekan Anda menyampaikan selamat dan sukses, Anda harus yakin bahwa Anda adalah betul-betul menjadi orang yang sukses. Mau sukses? Tergantung kapan kesuksesan itu? Tergantung hari ini Anda menentukan tekad. Mohon maaf, waktunya sangat sempit. Padahal saya ingin bicara sampai duhur. Tetapi karena materi ini sangat padat, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, walaupun sedikit berkah, manfaat, dan memberikan dorongan bagi Anda untuk hidup sukses dengan sebuah keyakinan. Usaha, ikhtiar, sempurnakan dengan doa. Tidak ada orang yang sukses tanpa kerja keras, tidak ada orang yang sukses tanpa perjuangan, dan tidak ada orang yang sukses tanpa dorongan dan doa kedua orang tua. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah untuk Prof. Uman. Cek. Hatur nuhun. Luar biasa tadi materi yang sangat informatif tapi juga tetap menyenangkan. Saya lihat tidak ada yang ngantuk. Sebetulnya saya ingin banyak berdiskusi. Saya yakin juga teman-teman di sini ingin banyak berdiskusi. Dan tadi sudah saya janjikan akan ada door prize, tapi saya sudah diharewasan sama panitia katanya waktunya tidak cukup. Jadi mungkin depending diskusi dan door prize-nya, mohon maaf. Dengan demikian berakhirlah sesi pematerian untuk sesi 1 pada hari ini. Saya Ubad selaku moderator pada sesi 1 ini mohon undur diri. Saya kembalikan kepada MC. Sekali lagi terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi dong untuk Prof. Uman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan ada penyerahan plakat dan merchandise dari sponsor yang akan diberikan langsung oleh Direktur Direktorat Kemahasiswaan Bapak Profesor Dr. Suatno MSI kepada Profesor Uman Suherman AS MPD. Baik, beri tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Profesor Uman Suherman AS MPD. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Profesor Uman Suherman AS MPD dan Bapak Cep Ubad Abdullah MPD selaku moderator pada pematerian Pendidikan Tinggi di Indonesia dan Peluang Kolaborasi Global. Oke, baik. Kita ke tengah ya, Kang. Boleh, Teh. Untuk selanjutnya nih,
ada agenda apa nih, Kang? Agenda yang spesial ya? Agenda ada yang spesial yang akan mempersembahkan suatu persembahan gitu teh. Oke. Penasaran? Penasaran nggak nih teman-teman? Masih semangat? Oke, karena masih semangat, langsung saja akan ada persembahan dari Putra-Putri Bumi Siliwangi. Selamat menyaksikan. Pancarkan aura di hati, ciptakan kebersamaan sejati, dan mengembangkan potensi, tetap berbagi walau saling berkompetisi. Kami putra-putri bumi Siliwangi, kebanggaan UPI harumkan bumi Siliwangi, berprestasi satu untuk negeri.
Universitas Pendidikan Indonesia, kami putra putri bumi Siliwangi, kebanggaan UPI harumkan bumi Siliwangi, berprestasi satu untuk kami putra putri bumi Siliwangi, kebanggaan UPI harumkan bumi Siliwangi, berprestasi satu untuk negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Putra Putri Bumi Siliwangi merupakan Duta Kampus Universitas Pendidikan Indonesia, yang harapannya kami bisa menjadi teladan untuk seluruh mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia. Putra Putri Bumi Siliwangi tahun 2021 terdiri dari 32 putra dan putri yang berasal dari seluruh fakultas dan kamda dari Universitas Pendidikan Indonesia. Saya, Aufa Fiadi Kusnadi, selaku putra terpilih Bumi Siliwangi tahun 2021. Dan saya, Gevira Syaharani Aulia Muharam, sebagai putri terpilih Bumi Siliwangi tahun 2021. Putra Putri Bumi Siliwangi tahun 2021 dinahkodai oleh seorang kapten yang bernama Kapten Muhammad Yusril, di mana terkait informasi pemilihan Putra Putri Bumi Siliwangi tahun 2022 akan dimulai pada bulan September, yang puncaknya akan berada di bulan Oktober. Tentunya Putra Putri tahun 2022 akan dinahkodai oleh Kanjeng Paris Alifuddin. Maka dari itu kami menunggu teman-teman untuk berkontribusi dan berpartisipasi dalam pemilihan Putra Putri Bumi Siliwangi tahun 2022. Sekian dari kami. Sebelum ditutup akan ada satu kalimat dari Kapten dan Kanjeng kami. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak untuk anak-anak kapten yang sangat happy pada hari ini. Dan betul tadi yang disampaikan oleh Teh Gevira dan Kang Aufa, kami menunggu putra-putri terbaik Universitas Pendidikan Indonesia untuk bergabung di PPBS UPI 2022. Only you that can stopping you for achieving your dreams. So believe in yourself and you will be unstoppable. We are waiting for you in PPBS 2022. So see you there. Thank you. Dan untuk teman-teman mahasiswa baru Universitas Pendidikan Indonesia, prepare yourself and get ready to be the next Putra Putri Bumi Siliwangi 2022. Thank you. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sajauh ni panginditan satebih leleng kahar hep di mana diri miara mulang tetep kasalira dina tetep unggal juru aya carita nu nyentuh kalbu kagagas kal bayang-bayang saban wayah mawa tenang ku endahna ku asihna
biasa sekali. Terima kasih kepada putra-putri Bumi Siliwangi. Oke, persembahan dari putra-putri Bumi Siliwangi. Gimana nih teman-teman, masih semangat? Karena habis ini akan ada persembahan juga atau mungkin lebih ke parade ya teman-teman. Betul Teh. Jadi Sudah siap menyambut dengan meriah untuk parade? kayak teman-teman yang excited dong. Udah siap? Oke. Mungkin langsung saja kita lanjutkan agendanya Teh. Akan ada parade dari organisasi mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia, Kampus Bumi Siliwangi. akan dimulai dengan parade organisasi mahasiswa tingkat Universitas Kampus Bumi Siliwangi. MPM Rema UPI tahun 2022. DPM Rema UPI tahun 2022. BEM Rema UPI tahun 2022. Dan sudah hadir Ditemani dengan Yumex dan Yumex. Beri tepuk tangan yang meriah untuk teman-teman. Kepada para mahasiswa yang merindukan kejayaan, Inilah dia MPM, DPM, dan BEM Rema UPI tahun 2022. kepada pewaris peradaban yang telah menggoreskan sebuah catatan kebanggaan di lembar sejarah manusia. Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga untuk negeri tercinta. Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga untuk negeri tercinta. Ya, untuk kawan-kawan semua, saya mohon minta waktunya 2 menit untuk berdiri semua. Mari sama-sama kita ucapkan satu sumpah yang melekat pada satu entitas mahasiswa itu sendiri, dan harapannya kawan-kawan mengikuti kata-kata saya semua. Sumpah Mahasiswa Indonesia. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah berbangsa satu, bangsa yang gandrung akan keadilan. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah berbangsa satu, bahasa tanpa kebohongan, bahasa tanpa kemunafikan. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Tepuk tangan untuk kawan-kawan semua. Silahkan untuk kembali duduk.
Beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk MPM, DPM, dan BEM Rema UPI tahun 2022. Selanjutnya akan ada organisasi mahasiswa tingkat fakultas. Fakultas yang pertama, Fakultas Pendidikan Matematika, Ilmu, dan Pengetahuan Alam. Keluarga mahasiswa FPMIPA. HIU, Himatika Identika UPI. HMK, Himpunan Mahasiswa Kimia. HMF, Himpunan Mahasiswa Fisika. HMBF, Himpunan Mahasiswa Biologi Formika. Kemakom, Keluarga Mahasiswa Komputer. SAIPSI, Student Association of International Program on Science Education. Dan inilah dia, organisasi mahasiswa Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Luar biasa. Selanjutnya akan ada dari FPBS. Keluarga mahasiswa FPBS. Hima Sastrasia, Himpunan Mahasiswa Bahasa dan Sastra Indonesia. Hima Kemaba, Himpunan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Bahasa Arab. ESA, English Student Association. AEDF. Hima Pensatrada, Himpunan Mahasiswa Pendidikan Bahasa jeung Sastra Sunda. Hima Bara, Himpunan Mahasiswa Bahasa Korea. Hima Baja, Himpunan Mahasiswa Bahasa Jepang. DSV, Himpunan Mahasiswa Pendidikan Bahasa Jerman. Dan inilah dia organisasi mahasiswa FPBS. Siap. Salam FPBS. Progresif dan revolusioner. Baik, selanjutnya FPSD. Keluarga mahasiswa FPSD. Himastar, Himpunan Mahasiswa Seni Tari. Himasra, Himpunan Mahasiswa Seni Rupa. Hima Musik, Himpunan Mahasiswa Pendidikan Musik. Himasi, Himpunan Mahasiswa Seni Musik. HMFT, Himpunan Mahasiswa FTP UPI. Hikafi, Himpunan Mahasiswa Desain Komunikasi Visual. Dan inilah dia organisasi mahasiswa FPSD. Untuk seluruh mahasiswa FPSD, sambut salam saya. Salam FPSD! Salam seni! Salam budaya! Fakultas selanjutnya, FPEB. Keluarga mahasiswa FPEB. IMAGE, Ikatan Mahasiswa Manajemen. IMAKSI, Ikatan Mahasiswa Akuntansi. Himadiksi, Himpunan Mahasiswa Pendidikan Akuntansi. Himapena, Himpunan Mahasiswa Pendidikan Manajemen Perkantoran. BESA, Business Education Student Association. HMPE, Himpunan Mahasiswa Pendidikan Ekonomi. IEKI, Hima Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam.
Teman-teman, saya minta kepalkan tangan kanannya ya. Kalau misalnya saya bilang FPEB, teman-teman bilang FPEB Kaya Raya Jaya. Oke, siap semuanya? FPEB! Ya, sekian. Terima kasih. Fakultas selanjutnya, FPIPS. BPO Senat FPIPS. Himamika, Himpunan Mahasiswa Manajemen Industri Catering. Hima MPP, Himpunan Wisata. KMMRL, Keluarga Mahasiswa Manajemen Resort dan Leisure. Hima Saik, Himpunan Mahasiswa Sains Informasi Geografi. HMCH, Himpunan Mahasiswa Sivik Hukum. Himas, Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Sejarah. HMPG, Himpunan Mahasiswa Pendidikan Geografi. Hima Dikpar, Himpunan Mahasiswa Pendidikan Pariwisata. Hima PIPS, Himpunan Mahasiswa Pendidikan IPS. Hima IPAI, Himpunan Mahasiswa Ilmu Pendidikan Agama Islam. Himikasi, Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi. HMP SPIG, Himpunan Mahasiswa Prodi Survei Pemetaan dan Informasi Geografis. HMPS, Himpunan Mahasiswa Pendidikan Sosiologi. Dan inilah dia organisasi mahasiswa FPIPS. Baik, cek. Baik, untuk seluruh rekan-rekan mahasiswa baru, jika saya bilang FPIPS, maka kalian bilang satu keluarga, satu saudara untuk FPIPS. FPIPS bersatu, FPIPS bersatu, FPIPS bersatu. Lalu terakhirnya tolong diaminkan ya oleh teman-teman semua. Oke, kita jargon bersama-sama, baik mahasiswa baru FPIPS ataupun yang lainnya. Oke, 1, 2, 3. FPIPS, satu keluarga, satu saudara untuk FPIPS. FPIPS bersatu, FPIPS bersatu, FPIPS bersatu. Amin. Baik, terima kasih untuk rekan-rekan semua. Fakultas selanjutnya, FIP. Keluarga Mahasiswa FIP. Hima Tekpen, Himpunan Mahasiswa Teknologi Pendidikan. Hima PG PAUD, Himpunan Mahasiswa PG PAUD. Hima Pro PGSD, Himpunan Pro Pendidikan Guru SD. Hima PKH, Himpunan Mahasiswa Pendidikan Khusus. Hima Adpen, Himpunan Mahasiswa Administrasi Pendidikan. Hima BK, Himpunan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling. Kema Psikologi, Keluarga Mahasiswa Psikologi. Hima Perpus Info, Himpunan Mahasiswa Perpustakaan dan Sains Informasi. BEM Kema Penmas, BEM Keluarga Mahasiswa Pendidikan Masyarakat. Dan inilah dia, organisasi mahasiswa FIP. Kepada seluruh mahasiswa FIP, jika saya berkata, siapa kita? Jawabannya adalah FIP 1, FIP kita, FIP hebat. Oke? Kepada seluruh mahasiswa baru FIP, siapa kita? FIP kita, FIP hebat. Siapa kita? FIP 1, FIP kita, FIP hebat. Siapa kita? FIP 1, FIP kita, FIP hebat. Fakultas selanjutnya, FPOK. Keluarga Mahasiswa FPOK. Himaper, Himpunan Mahasiswa Keperawatan. Hima PKO, Himpunan Mahasiswa Pendidikan Kepelatihan Olahraga. HMP PJKR, Himpunan Mahasiswa Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi. Hima IKOR, Himpunan Mahasiswa Ilmu Keolahragaan. HMP PGSD Penjas, Himpunan Mahasiswa PGSD Penjas. Hima KFO, Himpunan Mahasiswa Kepelatihan Fisik Olahraga. Ilmu Gizi. Dan inilah dia, organisasi mahasiswa FPOK. Cek.